Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini akan belajar kelas 5, tema 4, subtema 2, muatan pelajaran IPA. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya jika kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Kemudian, gangguan kesehatan pada darah manusia. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Jika salah satu organ mengalami gangguan, maka peredaran darah tidak dapat bekerja dengan baik. Berikut beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan peredaran darah. Yang pertama ada jantung koroner. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat, sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala yang ditimbulkan, yang pertama sesak nafas, kemudian nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Yang kedua ada hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Hipertensi merupakan istilah untuk tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 120/80 mm Hg. Tekanan darah normal sama dengan atau lebih rendah dari 120/80 mm Hg. Angka 120 menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi, sedangkan angka 80 menunjukkan tekanan darah saat jantung berrelaksasi. Nah, faktor-faktor penyebab hipertensi yang pertama usia lanjut. Jadi biasanya yang terkena hipertensi itu orang-orang yang usianya sudah lanjut. Kemudian gaya hidup yang tidak sehat, jarang berolahraga dan stres. Jadi kebanyakan stres itu bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Lanjut, hipotensi. Kalau tadi hipertensi, sekarang hipotensi. Hipotensi merupakan tekanan darah rendah atau kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mm Hg. Faktor penyebab hipotensi yang pertama yaitu usia lanjut, kemudian kondisi cuaca dan efek samping dari obat-obatan. Jadi jika orang yang banyak mengonsumsi obat-obatan biasanya mempunyai kemungkinan hipotensi atau tekanan darah rendah. Kemudian ada varises. Nah, varises adalah ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan, pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah di bagian tungkai. Hal ini disebabkan adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Nah, penyebabnya biasanya antara lain faktor keturunan atau terlalu lama berdiri atau terlalu lama duduk bersila. Jadi nanti aliran darahnya tidak bisa berjalan lancar, akibatnya menyebabkan hambatan atau penyumbatan. Nih ya, di sini biasanya. Kemudian gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah manusia disebabkan dua faktor, yaitu ada yang faktor keturunan dan ada yang faktor non-keturunan atau bukan keturunan. Nah, penyakit yang
gangguan kesehatan pada yang bukan keturunan, itu biasanya ada 3, yaitu anemia, leukemia, dan demam berdarah. Sedangkan gangguan kesehatan pada darah yang disebabkan dari faktor keturunan itu ada 2, yaitu hemofilia dan talasemia. Oke, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama anemia. Apa itu anemia? Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebabnya pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Nah, gejalanya cepat lelah, terasa lemas, sakit kepala, wajah terlihat pucat. Nah, pencegahannya bagaimana? Dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi. Zat besi ini bisa kita temukan di dalam sayur bayam, kemudian telur, kacang-kacangan, ikan, dan juga daging sapi. Kemudian ada leukemia. Apa itu leukemia? Leukemia adalah jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Hal ini disebabkan adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah hingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Jadi, antara anemia dengan leukemia itu sama-sama kekurangan sel darah merah, tapi kalau leukemia itu disebabkan karena jumlah sel darah putih terlalu banyak, kemudian sel darah putih itu memakan sel darah merah sehingga sel darah merah menjadi kurang seperti itu. Nah, kemudian ada demam berdarah. Kalau anak-anak pasti sudah paham ya dengan namanya penyakit demam berdarah. Ya. Jadi demam berdarah merupakan infeksi virus dengue atau gigitan nyamuk Aedes aegypti yang menyerang komponen darah yaitu trombosit. Trombosit itu keping darah. Jumlah trombosit dan sel darah putih menurun akibat infeksi. Penderita demam berdarah dapat mengalami pendarahan. Jadi ketika nyamuk itu menggigit itu akan menyerang keping darah. Akibatnya jumlah keping darah akan menurun dan mengakibatkan infeksi. Seperti itu. Gangguan peredaran darah yang bukan disebabkan dari faktor keturunan dapat dicegah dengan yang pertama, pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu bisa diterapkan dengan makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi tentunya makanan yang sehat dan seimbang. Baik itu cara pengolahannya, dijaga kebersihannya, kemudian yang seimbang antara vitamin yang cukup, protein juga harus terpenuhi, zat besi, dan lain-lain. Kemudian olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan lingkungan. Karena penyakit demam berdarah ini biasanya banyak menyerang ketika musim penghujan seperti ini, yaitu di lingkungan yang banyak sampah ya. Jadi di situ nanti nyamuk akan bersarang dan banyak menyerang manusia. Nah, sekarang yang faktor keturunan yaitu ada hemofilia. Hemofilia adalah penyakit yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penderita hemofilia akan mengalami pendarahan lebih lama dibanding orang normal saat terjadi luka. Hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat, baik untuk mencegah timbulnya pendarahan maupun mengobati saat terjadi pendarahan. Jadi hemofilia ini adalah orang ketika terluka dia itu akan sulit membekukan darah. Jadi darahnya akan mengalir terus-menerus. Kemudian ada talasemia. Apa itu talasemia? Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Pada penderita talasemia, sel darah merah tidak dapat berfungsi dengan baik dan mudah rusak, sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejala penyakit ini cepat lelah, terasa lemas, hingga sesak nafas.
Penderita talasemia juga dapat menderita anemia, yaitu kekurangan sel darah merah. Karena tadi hemoglobin tidak bisa membawa oksigen, jadi dia akan merasa sesak nafas. Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Jadi yang pertama ada gaya hidup sehat. Untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut, kita harus menerapkan gaya hidup yang sehat. Nah, gaya hidup sehat itu bisa kita terapkan dengan bagaimana? Yang pertama, makan makanan yang sehat dan seimbang. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas, yaitu tubuh kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Maka kita harus menghindari makan makanan yang banyak mengandung lemak. Kemudian olahraga yang teratur. Kita harus membiasakan olahraga supaya aliran darah kita lancar, jantung memompa darahnya lebih baik lagi. Kemudian istirahat yang cukup. Ini juga perlu, kita harus istirahat yang cukup supaya tubuh tidak terus-menerus bekerja seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, apalagi di musim penghujan seperti ini ya anak-anak, kita tidak boleh di lingkungan kita harus bersih. Kalau lingkungan bersih, insya Allah nanti nyamuk-nyamuk tidak bersarang di lingkungan kita. Kemudian mengubur dengan cara mengubur barang-barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, selain itu, ada faktor keturunan tadi ya. Nah, gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, jika orang tua ayah atau ibu menderita hemofilia, maka 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Ini jadi ketika ayah mempunyai penyakit hemofilia atau talasemia yang merupakan penyakit keturunan, maka 50% kemungkinan anaknya akan mengalami penyakit tersebut. Nah, cara mencegahnya bagaimana? Jika itu sudah menjadi faktor keturunan, maka dengan pola hidup yang sehat, insya Allah tidak akan memperburuk keadaan ya. Nah, ya, sekian yang materi yang dapat guru sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa anak-anak, kita harus tetap menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan lingkungan kita supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang sudah kita pelajari tadi. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.